Empat pemuda pembawa kabur jenazah terkonfirmasi positif COVID-19 beberapa waktu lalu dinyatakan reaktif COVID-19 setelah beberapa kali menjalani rapid test. Saat ini satu keluarga tersebut sedang menjalani tes swab. Keempatnya juga berstatus sebagai tersangka pembawa paksa jenazah positif COVID-19. Menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat Monokusumo, atas perbuatan saya dan keluarga saya yang telah membawa pulang paksa jenazah ibu saya yang terpapar COVID-19 dari Rumah Sakit Paru Surabaya. Empat pemuda pembawa kabur jenazah COVID-19 di Rumah Sakit Paru Surabaya, Jawa Timur meminta maaf kepada publik. Mereka berinisial IR, AS, AK, dan BP yang kini dinyatakan reaktif COVID-19. Keempatnya langsung menjalani tes swab dan hasilnya baru diketahui setelah beberapa hari ke depan. Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, AKBP Ganis Setianingrum meminta masyarakat mematuhi protokol kesehatan, termasuk larangan membawa jenazah positif COVID-19. Dia menegaskan, ancaman 7 tahun penjara bagi orang yang membawa jenazah atau pasien terkonfirmasi positif COVID-19 secara paksa tidak melalui protokol kesehatan. Tersangka ini adalah mereka statusnya ya saat ini adalah saat itu kemarin adalah OTG atau PDP ya, OTG atau ODP, sehingga kita lakukan proses untuk kita membatalkan. Dan kemudian saat ini kemarin sudah kita lakukan rapid dan hasilnya ternyata adalah reaktif terhadap 4 tersangka. Dan juga tersangka ini saat ini kita lakukan swab. Kita sedang menunggu hasil swab. Nah, untuk itu kami sangat berharap dan menghimbau kepada seluruh masyarakat, ini adalah merupakan suatu pembelajaran bagi kita semua, bahwa inilah ya, bahwa kalau masyarakat tidak mentaati terkait dengan protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah, ya, di samping membawa jenazah ya secara paksa, tidak melalui protokol kesehatan itu ada ancaman pidananya, juga dapat menularkan ya bagi mereka-mereka yang menyentuh kepada pasien atau jenazah tadi yang terkonfirmasi positif COVID tersebut. Masyarakat dan keluarga pasien positif COVID-19 diminta tetap mematuhi protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Masyarakat juga diminta tidak panik dan bekerja sama untuk menangani penyebaran virus corona. Nanda Adrianta, JTV, Surabaya, Jawa Timur. 3 sumur kuno ditemukan warga di Desa Toyoresmi, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sumur dengan diameter 70 cm dan kedalaman 2 meter diperkirakan datang dari peninggalan abad 14. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Satu Nusa. Saya Pura Endita pamit undur diri, tetap saksikan Jawa Post TV, paling Indonesia. Sampai jumpa. Ukurannya sak kilan. 3 sumur kuno ini ditemukan warga Dusun Besuk, Desa Toyoresmi, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, di aliran sungai desa setempat. 3 sumur kuno yang diperkirakan peninggalan abad ke-14 ini ditemukan satu warga tengah mencari ikan. Warga penasaran dengan titik sumber mata air, lantas menggalinya hingga menemukan dasar sumur sedalam 2 meter. Kemudian ditemukan air yang jernih. Warga juga menemukan potongan-potongan gerabah serta serpihan emas yang diduga terdeposit akibat terbawa aliran sungai. Berapa Pak diameternya? Kita mencari ikan, terus menemukan ada pusaran air, kita gali ternyata ada gentongnya itu. Ada berapa gentong mas di aliran sungai? Yang ketemu masih 3 titik, tapi kabarnya banyak sih, ada beberapa titik. Dari penggalian itu apa yang ditemukan warga? Cuman tulang sama pecahan-pecahan gerabah macam ini. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri meninjau lokasi sumur tua tersebut. Diduga sumur itu telah ada sejak era Majapahit atau abad ke-12 hingga 15. Sumur ini merupakan tempat penyimpanan air atau disebut jombong sumur. Sumur berdiameter 70 cm dengan kedalaman 2 meter yang dibuat dari tembikar atau tanah liat yang dibakar. Kalau sekarang bisa disamakan dengan bis beton. Cuma zaman dulu kan orang-orang nenek moyang kita belum bisa membuat bis beton, dia pakai tanah liat bakar atau tembikar seperti itu.
tapi fungsinya sama. Jadi dia membuat bis beton itu untuk membuat sumur, dan biasanya memang di sekitar sungai. Karena apa? Ini untuk mengantisipasi ketika sungai kering, sumurnya itu tetap masih mengeluarkan air bersih. Nah, ini membuktikan bahwa daerah sini dulunya adalah pemukiman. Jadi mungkin sebelum ada Toyo Resmi, Durung Besuk, ini udah ada desa kuno dulu di sini. Nah, itu buktinya adalah adanya sumur itu dan beberapa pecahan gerabah yang ada di sana.